warahmatullahi wabarakatuh. Salam Praja Wibawa. Perkenalkan, nama saya Doni Fatur Rahman, bertugas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karawang. Saya bertugas di Satpol PP Kabupaten Karawang mulai dari tahun 2004 sampai dengan sekarang. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan video portofolio dinamis tentang sosialisasi Permendagri nomor 26 tahun 2020 tentang penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat. Sebagai persyaratan untuk mengikuti uji kompetensi dari jabatan fungsional terampil ke jabatan fungsional ahli pertama. Bagaimana isi videonya? Mari kita saksikan bersama-sama. Selamat menyaksikan. Masuk. Izin Pak, mau melaporkan hasil kegiatan patroli rutin Pak. Ya silakan, duduk Pak. Terima kasih. Gimana? Izin Pak, Ya. kami sudah melakukan kegiatan patroli dari pagi, siang, dan sore. Nah, untuk sore hari kami temukan dari 5 titik, dari mulai lampu merah DPRD, kemudian RMK, Tanjung Pura, Bobe, dan Johar Pak. Nah, untuk kegiatan patroli sore hari ini ditemukan beberapa pelanggar Pak, diantaranya anak jalanan, pengamen. Sudah ada solusinya? Untuk sementara ini yang kami lakukan Pak. Di sini dari Itu bentuk tindakannya gimana? baik Pak, kami dengan rekan-rekan Satpol PP yang lain telah melakukan tindakan persuasif Pak, Ya. dengan memanggil para pelanggar tersebut di beberapa titik, dilakukan pembinaan Pak, dan dihimbau untuk tidak melakukan kegiatan di tempat-tempat yang dilarang. Nanti untuk beberapa hari ke depan tolong ditindaklanjuti ya. Baik Pak, untuk kegiatan besok tetap akan kita lakukan patroli pagi, siang, dan sore Pak. Tetap semangat ya hari ini ya. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Selamat pagi Adek. Apa benar saudara bernama Saiful dan Dirta? Betul ya. Maka saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Sehat ya. Saudara telah melanggar perda nomor 10 tahun 2020 pasal 17. Setiap orang atau badan dilarang melakukan asusila tanpa pernikahan. Benarkah pada tanggal 10 pukul 3 sekitar jam 3 ya, saudara berada di rumah kos yang beralamat di Columbus. Pada saat Satpol PP datang melakukan pemeriksaan, saudara sedang berada di dalam kamar dengan siapa? Pacar. Ini pacar. Apakah saudara membawa dokumen kependudukan? Apakah saudara mengetahui bahwa di wilayah itu terdapat perda yang mengatur larangan bagi laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri berada dalam tempat tertutup? Tahu. Apakah saudara mengaku bahwa perbuatan saudara telah melanggar ketertiban umum dan norma yang berlaku di masyarakat? Menyadari. Saudara menyesali perbuatan sekarang? Menyesali. Terima kasih ya. Jangan diulang. Ya. Kalau sekolah lagi tertangkap, nanti akan dikirim ke pengadilan. Terima kasih. Hari ini saya akan menyampaikan tentang permohonan bantuan Pak dari Bapak dan Ibu. Ada Ibu ya sekarang ya. Dari Bapak dan Ibu sekalian tentang rencana parade beduk Pak. Rencana agenda lomba parade beduk tingkat Kabupaten Karawang.
tahun ini Pak, kita lokasi dibagi dari 30 kecamatan, dibagi 3 titik Pak. Nah, kita di Karawang Barat, pusatkan di depan Pemda. Ya. Untuk surat perintah sudah dibuatkan Pak. Seluruh Satlinmas saya libatkan dalam pengamanan jalur agenda lomba para penduduk tingkat kabupaten. Nah, nanti kemungkinan besar Pak Bupati juga hadir Pak di sini. Ya, Puspida juga hadir. Ya, itu saja mungkin Pak EP yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Jarwo ya? Iya. Pak Jarwo. Udah paham belum Pak? Bapak dipanggil ke kantor Satpol PP? Belum. Belum paham ya? Iya. Sudah hasil daripada operasi reklame. Temukan Pak, ditemukan reklame di Jembatan Citarum. Itu punya Pak Jarwo. Iya. Izin-izinnya Pak lengkap tidak Pak? Iya, kurang lengkap mungkin bisa dipanggil di sini. Oh enggak. Nah itu roboh Pak. Reklame punya Bapak roboh dan menimpa jembatan, sehingga pada jembatannya rusak. Ya. Jadi Pak Jarwo ini karena reklamenya tidak diperbaiki dan izin-izinnya juga sudah beberapa kali kami sampaikan surat teguran peringatan untuk melengkapi izin, tapi Pak Jarwo tidak mengindahkan. Ya, terpaksa kami panggil Pak Jarwo ke sini sebagai pemilik reklame tersebut. Itu reklamenya sudah usang Pak, bahaya Pak. Jadi di sini Bapak telah melanggar Perda nomor 10 Pak tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta Perda nomor 3 Pak tahun 2019 ya tentang penyelenggaraan reklame. Nah di sini ada sanksi Pak, ada sanksi. Pak Jarwo mau KTP? Nah, ya saya cocokkan dulu datanya Pak ya. Jadi Pak Jarwo nanti hari Kamis tanggal 30 April 2026 pukul 9.00 harap mengikuti sidang di Pengadilan Negeri Kabupaten Karawang. Iya, siap. Ya. Iya. Dan nanti Pak Jarwo akhirnya dibawa. Ya. Bapak hakim siap. Ya. Iya. Ini berkasnya juga nanti temuan kita dari Satpol PP silakan dibawa juga ya. Nanti dipersiapkan aja KTP dengan sanksinya, ikuti persidangannya sampai dengan selesai. Siap. Ya. Terima kasih Pak Jarwo ya. Iya, Pak. Makasih ya. Masuk Pak. Selamat siang. Siang Bapak. Iya. Gimana Pak? Dengan Bapak siapa? Saya Dedi Pak. Pak Dedi. Iya. Gimana sehat Pak? Alhamdulillah sehat Bapak. Nah, kami dari Satpol PP, iya, mohon Pak. maaf Pak, mengenai waktunya. Gimana Pak? Gimana? Mau ada sosialisasi tentang Perda nomor 5 tahun 2016. Apa itu Pak? Isinya Pak tentang larangan merokok. Oh iya. Nah, kebetulan ini Bapak sedang merokok nih di Iya. ruangan. Saya biasa juga ngerokok ini Pak di ruangan, Pak. Tempat-tempatnya ini fasilitas kesehatan Pak tidak boleh merokok. Selama ibadah tidak Iya. boleh merokok. Termasuk tempat kerja ini di sini. Oh iya siap. Ya? Siap. Tidak boleh Pak. Sanksinya lumayan Pak. Saya matikan dulu ya Pak ya. Oh, boleh. Gimana Pak? Sanksinya lumayan Pak. Ada 2 sanksinya Pak. Bahkan 3 Pak. Sanksi administrasi, Iya Pak. denda, dan sanksi sosial Pak. Nah sekarang kita hanya teguran aja ya. Kita hanya teguran aja Pak. Untuk tidak mengulangi lagi. Ya kan Bapak merokok di luar. Di sini kan ada yang sudah Iya disediakan kan ya? Iya, ada. Nah di taman itu ya di belakang. Silakan Pak ya. Jangan pengertiannya Pak ya. Baik, baik. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak atas himbauannya Pak ya. Ya selamat siang. Iya Bapak. Terima kasih. Selamat pagi Pak. Pagi Pak. Aduh, Kang dari mana Kang?
Saya dari Aliansi Mahasiswa Pak Ampera. Ampera. Gimana maksud dan tujuannya apa? Maksudnya kita akan mengadakan Unras, Pak. Unras. Ampera, Aliansi Mahasiswa Pemuda Pangkal Perjuangan. Ini rencananya tuntutannya apa nih, Kang? Tuntutannya cuma 3, Pak. Ah, Itu bangunan liar, tempat hiburan malam, sama rokok ilegal. bangunan liar yang di mana? Yang berada di Kerawang Barat sama Kerawang Timur, Pak. Oh, akses pintu keluar. Iya. Oh, pintu masuk keluar masuk ya. Iya. Terus untuk rokok ilegal itu Ya di wilayah Kabupaten Kerawang. sudah marak, Pak? Iya, ada. Di desa-desa terutama, Pak, banyak. Oh iya iya. Iya. Terus yang terakhir tadi terkait dengan Tempat hiburan malam, Pak. tempat hiburan malam. Iya. THM. Iya. Itu kenapa THM? Itu terkait izinnya, Pak, gimana, Pak? Ini serius ya, Kang, mau ngadain unjuk rasa ini Siap. tanggal 17 ya. Iya. Kantor Satpol PP ini. Siap. Berapa rencana kekuatan aksinya? 200. Oh, akan bernama Abdul Ghani ya, Korlap ya? Siap. Saya Abdul Ghani. Gini kan, terkait dengan apa yang akan tuntut, kita sudah diprogramkan untuk bangunan liar yang dia ada di Interchange Kerawang Barat dan Kerawang Timur, itu namanya provinsi kan, dan itu akan ditertibkan dalam waktu dekat. Terus yang kedua terkait rokok ilegal ya, Rokok ilegal, Pak. tanpa cukai ya. Iya. Itu pun sudah kita agendakan di bulan Juni, sudah kita programkan di bulan Juni ya. Untuk sasarannya kita nanti memang ke toko-toko, lontong dan warung-warung yang ada di kampung-kampung. Dan kita akan kerjasama juga dengan cukai, Pak, Cukai. Jakarta ya. Kita akan operasi gabungan nanti di bulan Juni. Ya. Kemudian terkait dengan THM, ya kan? Iya. Izin THM ya. Iya. Izin THM dalam waktu dekat ini malah, Pak, kita akan mengundang para pelaku usaha THM ya, di Kabupaten Kerawang. Kita akan bekerjasama dengan DPM PTSP dan Bapenda untuk mengundang para pelaku THM ini. Lokasinya rencana akan di DPM PTSP. Ada para pelaku usaha THM ini untuk membawa izin yang sudah ada. Dan kalaupun nanti izin yang belum lengkap, kita akan untuk langsung melengkapi perizinannya. Seperti itu, Pak. Terkait dengan aksi ini, kalau bisa saya memohon, Pak, janganlah, nggak usah aksi-aksi. Kita melaksanakan audiensi aja. Itu nanti dengan Pak Kasat, Pak Kabit, ya kan. Silakan apa yang menjadi tuntutan di situ diutarakan. Oke, Pak. Kalau gitu hari Senin kita kesini ya, Pak ya? Ya kan, hari Senin aja. Baik. Dan sampaikan ke rekan-rekan akan kalau bisa nggak usah ultras lah. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya pada hari ini tanggal 14 November tahun 2024. Kita akan melaksanakan hajat pemilu kepala daerah. Baik, saya memohon kepada Bapak Dimas, karena Bapak Dimas di sini garda terdepan pengamanan langsung pemungutan suara sesuai dengan amanat Permendagri nomor 26 tahun 2020 tentang penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Nomor 4 di situ tupoksinya jelas. 15 membantu pengamanan pemilu kada dan pilkades. Bisa dipahami ya, Pak? Ya. Itu adalah tupoksi Bapak. Itu besok pada saat pencoblosan semua Blimas ikut mengawal logistik kotak suara. Terus di sini dilibatkan langsung. Ya, langsung. Baik, Bapak-bapak Dimas dan Ibu berada di garda terdepan, pintu masuk dan pintu keluar. Ya, kalau ada gejolak di lokasi TPS, silakan Bapak-bapak koordinasi dengan ketua KPPS.
jangan mengambil keputusan sendiri. Kalau di lokasi TPS pada saat penghitungan suara terjadi chaos, ini aparat keamanan lainnya, Babinsa TNI dan Bimas Polri. Sampai sini bisa dipahami, Pak? Paham ya? Ada pertanyaan? Cukup ya? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motherfuckers, we got all right now.